Jangan lupa like, komen, share, subscribe di Cerita Ori. Kepala PMK Bahasa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam hal ini diwakili oleh Penjam Kegiatan PMK Bahasa Pendidikan Guru Penggerak Ibu Sri Rezeki, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Jayapura, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Bapak Ronald Z.A. Rosrai, SPD MED, yang terhormat pengajar praktik pada Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Jayapura, dan yang saya kasihi dan saya banggakan Bapak Ibu calon guru penggerak pendidikan Kabupaten Jayapura. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk pada lomba karya 8. Sedikit lagi kita lahirannya Bapak Ibu. Pastikan lahirannya normal, jangan sampai operasi sesar Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, semoga kita sukses selalu hingga nanti di akhir kegiatan ini, dan kita Bapak Ibu calon guru penggerak dihilangkan huruf C-nya di depan jadi guru penggerak. Luar biasa Bapak Ibu. Sebelum kegiatan pada hari ini, saya akan memberi doa dalam agama Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur hormat hanya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat semua yang kau kerjakan, semua yang kau rancangkan atas hidup kami adalah rancangan-rancangan yang indah, rancangan masa depan yang penuh harapan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangun hidupku. Indonesia ku bangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, negeriku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah warnanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang bersinar. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Dan selalu hadir fasilitator Kabupaten Jayapura itu Ibu Santi, kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Jayapura. Seperti pada pagi hari ini Pak Randy itu juga PP, tapi beliau bersedia dengan tidak berkeberatan menjadi MC dan bersama-sama dengan kami mensukseskan pembukaan hari ini. Dengan mengucap puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini, mohon maaf saya salam dulu. Selamat pagi, Shalom. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami pada pagi hari berurai air mata karena seolah-olah kami tidak bisa kembali lagi pada loka 8-9 ini. Sudah bertangis-tangisan kami Pak, berpelukan dengan misalnya kerja bapaknya seperti melepas kekasih yang mau pergi Pak kemarin itu. Jadi kami sudah bersama-sama itu informasi dari pimpinan di Direktorat Jenderal GTK. Kami menyelesaikan tugas per 31 Mei. Kemudian sekembalinya dari Loka, kami dipanggil kembali ke Jogja dan juga melalui Zoom diperpanjang kembali sampai dengan akhir Juni. Ada beberapa kami bisa menyelesaikan sampai dengan Loka 9 dan mudah-mudahan harapan kami semuanya di sini bisa seperti disampaikan Pak Randy, lahirnya secara normal dan tidak sesar dan juga tidak prematur. Jadi lahirnya itu kemarin kita lepas 7 bulan itu prematur Pak. Tapi karena kita tambah 8 dan 9 jadi seperti ibu melahirkan itu sudah tua. Jadi bayinya sehat. Jadi Bapak Ibu itu juga nanti jadi guru-guru hebat. Sudah memberikan sambutan dan arahannya untuk kami semua. Selanjutnya kita masuk kepada acara berikut, yaitu sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura sekaligus membuka kegiatan Lokakarya 8 dengan tema rencana kerja. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Bapak Ronald Z.A. Yarosrai SPT FED. Waktu dan tempat. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Salam sehat. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya mewakili Kepala Dinas diberikan tugas kita berbagi. Sampai pimpinan hari ini juga harus menghadiri 2 acara yang berbeda, yang sama dan berurutan. Karena itu kita tugaskan datang ke sini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dari pimpinan menjadikan beberapa hal yang bermanfaat. Yang kedua bahwa kegiatan Lokakarya yang kedua pasti ada sambungannya nanti. Kesembilan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah lupa bahwa sambungannya sudah sampai 7. Kemudian diberikan tanggung jawab untuk 8 dan 9. Bapak Ibu juga mesti berterima kasih. Karena ada diskusi, ada hal-hal bagus, kemudian ada hasil-hasil dari Bapak Ibu yang membuat sehingga pemerintah dengan memutuskan sebuah keputusan dari Dinas Kabupaten Jayapura mengaruh. Bapak Ibu, kita akan senyuman dari Bapak Ibu, usaha dari Bapak Ibu yang meluluhkan Jakarta. Air mata. Ya, jadi yang kami hormati Ibu Pimpinan Kabupaten Kabahasa dan paling diwakili oleh Ibu Sri, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik, kami hormati Bapak Ibu calon penggerak, juga semua yang hadir di pagi hari ini. Bahwa kita mesti bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ada kesempatan luar biasa yang Beliau berikan bagi kita. Yang pertama yang pasti nafas hidup, kita mesti bersyukur secara pribadi. Terima kasih nafas, kita masih terus bergerak sampai dengan hari ini. Selanjutnya bahwa
berkat-berkat yang beliau berikan itu adalah untuk kita dapat pengetahuan, kita dapat keterampilan, kita dapat akses semua itu beliau sediakan bagi kita karena dia mau ada sesuatu yang kita mau buat untuk orang lain. Pagi hari ini saya sedikit menyampaikan gambaran mengenai pendidikan. Di Kabupaten Jayapura kita tahu bahwa kita punya wilayah, kita punya geografis wilayah, kita ada yang sekolahnya di pinggiran pantai, kita ada yang di tengah kota, ada yang di pinggiran danau, kita ada yang jauh ke daerah penyangga, kita ada yang jauh sampai ke pedalaman. Jadi kita punya geografis seperti begitu. Kita tidak bisa satu orang berdiri kalau bilang saya yang bisa, tidak bisa. Begitu juga kita di kantor, selalu saya sampaikan, kita kerja di kantor ini bukan kerja pribadi, kita kerja ini kerja tim. Nah karena itu tidak bisa satu orang mengatakan bahwa saya yang di sekolah bisa dan yang lain tidak bisa. Semua harus bersujud pada saya, tidak bisa. Di dunia pendidikan yang zaman seperti zaman modern sekarang ini, kita hanya bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi kesempatan, kita berkolaborasi. Bisa satu orang mengatakan saya bisa, yang lain tidak bisa. Dunia informasi terbuka begitu luas. Loka karyawan loka kaya ini mengajak kita bagaimana melihat potensi yang ada dan mengangkat untuk pembelajaran dari siswa. Mahasiswa sendiri itu mengerti bahwa pendidikan sebenarnya siswa adalah subjek pendidikannya sendiri. Jadi kita tidak bisa datang ke dalam kelas lalu mengatakan buruk sekali. Tidak bisa. Dia subjek pendidikan. Dia harus di mana pada loka karya 8 ini Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu bahwa tema kita pada loka karya 8 adalah rencana kerja guru penggerak. Ya, Ibu, kalau misalkan tadi saya katakan ibaratnya seorang pelari maraton. Nah, ketika hampir mendekati finish, menambahkan tenaga, ya kan? Harus menambahkan tenaga supaya cepat sampai. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti pada loka 8 ini? Seperti Bapak Ibu, salah satunya adalah menyusun rencana kerja Bapak Ibu, yang mana rencana kerja ini setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak 1 tahun ke depan itu Bapak Ibu akan lakukan penerapan program-program yang melibatkan baik kepala sekolah, guru, komite sekolah, orang tua murid dan masyarakat yang ada di sekitar. Ya, seperti Bapak Ibu nanti akan berbagi pembelajaran yang Bapak Ibu hasilkan dari loka karya 7. Ya, berbagi pembelajaran. Kemudian yang kedua, di mana saya sekarang? Nah, Bapak Ibu nanti akan melihat kompetensi apa yang telah berkembang setelah sekian bulan Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak. Yang ketiga, ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Nah, dari kompetensi yang Bapak Ibu kembangkan, yang sudah berkembang, itu tentunya ada yang belum berkembang. Di mana yang belum berkembang nanti akan Bapak Ibu identifikasi dan melakukan perbaikan. Bagaimana langkah-langkah dalam mengembangkan atau melakukan perbaikan itu. Ya. Keempat, rencana kerja pengembangan diri. Nah, rencana kerja pengembangan diri di sinilah Bapak Ibu akan menyusun program yang berdampak kepada murid yang akan Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, nantinya ini programnya akan diterapkan dan kita akan berlatih nanti seperti itu ya. Selama 1 tahun Bapak Ibu akan menjalankan itu. Jadi tidak lagi 1 bulan seperti yang kemarin ya, pada loka 6 kita mencoba 1 bulan. Namun ini akan Bapak Ibu terapkan selama setelah Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Dilanjutkan dengan rencana pengembangan program. Kemudian ada orang tua murid, komite ataupun masyarakat atau eksternal yang ada di luar lingkungan sekolah. Terutama kami kalau mengirim ya bukti dokumen kegiatan loka, terkadang agak terhambat ketika di meja itu. Di atas menara, marilah menari.
Marina menara, di bawah menara, di bawah menara, Marina merana. Oke lah. Saya akan bagikan post-it Bapak Ibu. Selama 3 menit Bapak Ibu tuliskan pembelajaran apa yang Bapak Ibu bisa dapatkan pada saat Loka 7 ya. 3. Saya dalam Loka Karya 7 waktu kunjungan ke stan-stan, ada salah satu kepala sekolah di Kabupaten Jayapura, ya dia sempat berdiskusi dan kami banyak bicara terlalu lama. Dia bilang, aduh saya kepala sekolah tapi saya kurang di IT. Cuma dia tidak buka diri untuk, dia tidak mau minta bantu kepada orang-orang yang, karena dia kepala sekolahnya orang itu Papua, dia sungkan untuk bisa berbagi dengan teman-teman terus bertanya. Saya bilang, ibu tidak, ibu harus, ibu mau maju, ibu harus bisa bertanya, dan itu kalau mau berkembang ibu harus bertanya. Dan itu salah satu seperti apa ya, saya sangat senang saya bisa berbagi hidupnya saya ke teman-teman sekolah ini, kepada kepala sekolah ini, sehingga itu satu apa ya buat saya dalam Loka Karya ini saya bisa bagi sesuatu kepada saya, kepada ibu. Dan yang kedua adalah kerjasama tim. Lihat bagaimana tim kami boleh bekerja sama sehingga kami bisa terhias dengan bagus dan ya banyak kunjungan ke standar. Terima kasih. Ini yang pertama yang saya dapatkan di Loka Karya 7. Saya mendapatkan, kebetulan saya punya buku itu aksi 100 buku. Di sini saya mendapatkan sumbangan buku dari Loka 7 kemarin, kebetulan dapat 5. Terus juga di sini kebersamaan kita pada saat membuat untuk sehingga kami punya tempat itu berjalan itu senang duka sampai kita pada malam-malam kita harus pulang dari Kampung Harapan itu luar biasa. Dan juga di sini kita di dalam kelompok kita bersama-sama berkolaborasi sehingga kita mendapatkan sesuatu dan kita bisa mewujudkan yang kita inginkan sehingga Loka 7 berjalan dengan berhasil. Terima kasih. Ini video-video ada hal berkah yang saya dapat di Loka Karya 7. Yang pertama, saya akan mengatakan bahwa waktu adalah jawaban pasti. Jadi kami punya kelompok itu, saya coba sedikit. Saya sudah lihat di teman-teman punya kelompok kan itu, wah. Kami itu kebanyakan makan di bubur. Tapi seiring berjalan waktu saya bilang bahwa pada saat hari H pasti kami ada. Dan itu terjawab sesuai dengan pada saat hari H tanggal 19 Mei kami juga bisa hadir di Loka Karya 7 karena kami punya satu anggota itu yang terbagi. Yang kedua, memang kolaborasi itu sangat penting itu yang saya pelajari dan berikut adalah komunikasi dan kerjasama yang baik menghasilkan karya yang baik dari semua teman-teman yang telah terpajang pada Loka Karya 7. Dan berikut pameran menjadi nilai jual bagi pendidikan Kabupaten Jayapura dan itu wajar karena berdasarkan hasil wawancara, hasil penjelasan dari beberapa orang dinas. Yang berikut ada usulan dari kepala bidang SD. Jadi mengatakan bahwa kalau bisa dinaikkan pameran ini ke tingkat MGMP dan juga KKG. Jadi itu menjadi nilai PR untuk kita. Semoga kita bisa melakukan kolaborasi dengan dinas pendidikan Kabupaten Jayapura untuk bisa panen hasil yang lebih besar di tingkat MGMP dan KGB. Saya terima kasih. Mudah-mudahan. Baik, sudah 8 bulan ya Bapak Ibu bersama ya. Sudah berbagi suka duka, sudah betul-betul dapat mengerti apa yang kita ajarkan ya. Kemudian berikutnya yang ketiga memimpin pengembangan sekolah
Dan yang keempat adalah memimpin manajemen Sekolah. Jadi 4 kategori ini ya Bapak Ibu sudah paling tidak ya sudah dilaksanakan ya. Jadi mengukur kompetensi Bapak Ibu berdasarkan tadi 4 kategori. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya. Jadi isi dengan jujur, kira-kira Bapak sudah sampai di mana? Ya, dari melakukan dari 4 kompetensi tadi, 4 kategori. Kemudian yang kelima adalah sudah sering melakukan. Ya, jadi Bapak Ibu silakan nanti mengisi ya poin 1, 2, 3 dan 4 di kertas berwarna kecil tadi, yang post-it. Ya, nanti setelah itu Bapak Ibu silakan ditempelkan di kertas sama di mana saya sekarang. Jadi ada angka 1, angka 2, angka 3, apa yang sudah, apa yang belum Bapak Ibu lakukan sehingga bisa memutuskan bahwa saya masih di 1, saya mendapatkan nilai di 2, kompetensi 3 ternyata masih di 2. Nah, kalau saya selama kurang lebih 8 bulan ya, 8 bulan untuk mengembangkan diri dan orang lain serta memimpin pembelajaran, saya rasa saya sudah konsisten dalam hal ini. Kalau mengembangkan diri orang lain, ini saya patokan ke siswa. Jadi saya mau terus mengembangkan siswa. Terus saya berusaha juga untuk berbagi. Kalau ada yang teman guru, rekan sejawat yang bertanya, saya berusaha untuk berbagi. Kalau dari saya, pertama ya kompetensi pengembangan diri dan orang lain itu saya sudah lakukan, tapi saya masih merasa dimulai karena saya sudah lakukan, tapi mungkin kadang dari temannya yang mungkin malah tidak. Saya memang merasa masih tua karena sesuai dengan keadaan. Kalau ke anak memang sudah konsisten, tapi kalau teman sejawat itu masih di posisi kedua karena ini menyangkut kadang sifat teman yang merasa kerjasama kolaborasi itu masih kurang, karena mungkin merasa dia lebih atau merasa tidak mau teman guru membuat RKKS. Pada akhirnya pun yang berperan penting itu bendahara dan kepala sekolah, bukan sendiri. Jadi itu saja mungkin dari saya. Poin yang ketiga yaitu bisa sering lakukan di situ untuk mengembangkan diri dan orang lain. Setiap kegiatan yang menyangkut pengembangan diri yang saya tahu, berarti pasti saya daftar dan saya harus ikuti. Dan itu juga yang bukan saya sendiri, tapi saya juga daftar untuk teman-teman yang lain. Itu yang saya sementara pada saat suatu sekarang untuk mengembangkan diri orang lain itu saya rasa seperti itu, karena ada juga selain teman-teman di sekolah, syukur ada yang kebetulan mengikuti calon guru penggerak sudah sementara tanggal 14 nanti wawancara, ada yang tanggal 6 sudah selesai wawancara, nanti ada juga yang tanggal 10 wawancara, dan tanggal 9 itu mereka nanti akan wawancara. Ada beberapa teman yang sementara sama dengan saya kita mereka untuk bisa mengikuti pengembangan diri melalui bagaimana supaya nggak bosan. Jadi Jumat Ganjil itu kita bikin senam, jadi kayak apa tuh senam bersama yang kayak sudah lama nggak ada toh, dihidupkan kembali itu kan nah senam bersama. Nanti Jumat yang genapnya kita bersih-bersih, jadi programnya saya masuk tapi tidak mengganggu kegiatan aslinya. Itu pun intrakurikulernya. Iya. Ambil pelajaran, lakukan perbaikan. Yang kita punya. Nah, Bapak Ibu masih ingat pada saat karya kelima, ya, Bapak Ibu sudah melakukan atau menuliskan langkah-langkah atau upaya peningkatan kompetensi
yang 3.600 untuk 3.000. ya. Nah, Bapak Ibu sudah menuliskan di sini saya ada di mana, ya. Di pada sesi ini kita akan mengambil pelajarannya dari hasil atau proses yang Bapak Ibu dapat lakukan sehingga kompetensi Bapak Ibu kemudian berkembang, atau mungkin ada tantangan yang ada di Bapak Ibu, itu kita bisa lakukan perbaikan. Di rencana sini apa? Rencana adalah langkah-langkah yang Bapak Ibu lakukan. Dan yang ketiga adalah apa perbaikan yang bisa Bapak Ibu lakukan ke depannya untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi. Nah, ini pertanyaan kunci untuk Bapak Ibu nanti diskusikan. Nah, di depan Bapak Ibu tadi saya sudah membagi ya masing-masing 3 post-it. Ya, dari tiap post-it itu tuliskan satu jawaban dari masing-masing satu pertanyaan kunci. Jadi satu post-it, Proses ini adalah proses bagaimana teman-teman mengisi post-it yang ada, yang tuliskan praktik baik dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak, dan yang kedua tantangan dari upaya pengembangan kompetensi guru penggerak, serta yang ketiga adalah ke depan apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan serta meningkatkan kompetensi. Teman-teman lagi serius untuk mencatat apa yang harus dilakukan sesuai dengan yang telah dilakukan di sekolah. Praktik baik apa? Praktik baik banyak yang sudah melakukan kolaborasi. Untuk tantangan belum adanya keterlibatan guru wali kelas piket. Tapi untuk ke depan upaya yang bisa dilakukan adalah selalu koordinasi dan komunikasi terhadap pimpinan dan teman sejawat. Tidak merasa puas, semangat untuk berani keluar dari zona nyaman. Mantap nih. Sip. kompetensi agar lebih baik lagi. Apalagi di sini diskusi lagi, selalu diskusi, selalu komunikasi, selalu koordinasi, kemudian tidak merasa puas, kayak semangat untuk maju, refleksi, ide program kerjasama, musyawarah, motivasi, mengevaluasi diri dan kesempatan orang lain memberikan masukan perbaikannya. Saya nanti maksudnya begini, kita jangan menolak sesuatu, masukan dari kita membaik diri. Ya, kalau saya kalau ada yang berbicara, itu pengalaman saya, kalau ada berbicara saya lawan jenis saya tahu. Terserah, kalau dari pasangannya terserah, bebas. Yang penting lurus ya. Iya, saya ganjil kan. Sudah dapat temannya, lurus. Ada sisa satu. Rapat, paling merapat. Sekarang teman-teman lihat, kalau saya bilang dam, teman-teman tuh begini. Dam, di, Awas. dam, dum, kiri, dam, ya, oke siap, kita mulai ya, 1, 2, 3, dam, di, awas ya, rapat ya, di, ya, dam, di, dum,
dim, dum, dam, dam, dim, 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 dum, dam, 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 dim, dum. Dam, dim, dam, dim. Oke, gugur. Kelompok ini gugur ya. Oke, 1, 2, 3. Dam, dim, dam, dum, 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 dim, dim, dam, dam, dim, dam, dim, dam, dim, dum, dum. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, kita masuk di sesi rencana kerja peningkatan kompetensi. Dalam sesi ini kita akan belajar tentang peningkatan kompetensi. Nah, di sesi ini tujuannya teman-teman 1 tahun ya. 1 tahun mendatang tujuannya adalah agar pembelajar tidak berhenti meskipun pelatih CGP. Oke, di pengantar rencana kerja pengembangan diri ini ada 2 teman-teman yang harus teman-teman lihat. Sebentar saya akan bagikan. Yaitu yang pertama, rencana pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi guru penggarap yang terdiri dari 4 kategori. Semua sudah ada di dalam ini. Yang kedua, rencana kerja yang disusun harus mencerminkan pengurangan karyawan itu gara-gara yang apa ya, yang tidak penting sekali kami pangkas. Tadi berarti itu masuk di manajemen sekolah. Iya. Kali ini teman-teman membuat rencana kerja pengembangan program berdampak pada murid, yaitu pada lokakarya 3, 6, dan 7. Program-program yang dirancang berdampak pada murid ini lagi sibuk-sibuk. Ada yang konsentrasi tingkat tinggi, ini kelompok A1. Kelompok A2 lagi konsentrasi membuat program yang berdampak pada murid. Ya, tergantung jawaban kita. Apa yang sudah dilakukan? Betul. Praktik baik. Apa yang masih menjadi tantangan? Yang sudah dilakukan. Ya. Video Bapak. Iya. Yang sudah dilakukan kan saling memberi dan saling menerima. Wow. Ya, ketika saya memberikan sekuntum bunga mawar untuk Kusili. Iya. Dengan penuh keikhlasan Kusili menerima mawar tersebut. Bunga mawar. Ketiga, serius dalam merancang program yang berdampak pada murid 1 tahun ke depan. Mau tahu programnya kan tidak? Hai, sudah. Jangan lupa klik di bawah ini dan subscribe. Wah, nih. Ini channel YouTube saya, Cerita Ori. Kawan. Cerita Ori. Baik teman-teman, kita masuk di sesi pelibatan warga sekolah. Di sesi ini kita lebih cepat, lebih baik, lebih lambat juga lebih baik. Jadi jika lebih baik berarti tergantung teman-teman saja ya. Saya kembalikan ke teman-teman. Saya akan di sekolah dari buat teman-teman. Nanti ada sesinya. Kita lanjut. Sama-sama mendiskusikan strategi pelibatan warga sekolah agar bergotong royong mendukung program sekolah yang berdampak pada murid. Sebelum diskusi, ada cerita dengan guru dari Sulawesi ya teman-teman, mungkin Bu Ratri bisa baca, teman-teman dengar. Di dalam literasi orang bilang DUBT, dengar, ucap, baca, tulis. Dengar, itu dalam bentuk pemahaman teman-teman dengan baik-baik. Komponen mendengar ya, teman-teman mendengar, ceritanya dibaca, nanti sebentar ada diskusi sedikit. Terima kasih. Waktu dan bersama untuk anak. Ibu Lia adalah guru honor SD di salah satu desa sangat terpencil di Desa Malarsari, Sulawesi Tengah. Ibu
Ibu Lia mencintai pekerjaannya dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya. Di luar sekolah, Ibu Lia juga aktif memberikan pelajaran tambahan kepada murid dan mengelola ekstrakurikuler pramuka. Suatu hari, Ibu Lia mendengar akan ada perlombaan Olimpiade Sains serta akan diseleksi dari tingkat kecamatan, kabupaten, kemudian yang lolos akan berlomba di tingkat nasional. Bahwa anak-anaknya sangat berpotensi untuk mengikuti perlombaan ini. Mewujudkan ini tidaklah mudah, karena akses sekolah yang jauh dari kota. Sebagian anak bahkan tidak pernah meninggalkan desanya. Murid-murid di sini tidak akan bisa berlomba, pasti kalah mereka. Ongkos membawa anak ke kota itu tidak cukup, ucap kepala sekolah kepada Ibu Lia. Selain itu, juga jadi pertanyaan bagi Ibu Lia, apakah orang tua akan mendukung? Mengingat sumber penghasilan orang yang hanya didapatkan dari mencari ikan di laut. Kaitannya dengan apa pembelajaran setelah mendengar cerita tadi, jika dikaitkan dengan tema diskusi kita terkait strategi pelibatan warga sekolah, pesan apa yang dapat diambil dari cerita tadi? Kalau dikaitkan dengan cerita tadi, bagaimana, ada yang menurut Waktu yang diberikan dari sekilas yang saya tangkap di sini, Ibu Lia kan? Ibu Lia itu dia tidak melihat tantangan atau hambatan, melihat kekurangan yang ada di sekolah sebagai tantangan, dan dia tidak menyerah. Terus dia jeli melihat peluang atau hal-hal yang bisa diberdayakan untuk mencapai tujuan yang dia mau. Jadi dia jeli, berarti dia nih orang yang tidak malas tahu dengan lingkungan sekitar. Jadi bisa tahu, oh hal ini yang bisa saya pakai, saya ini akan saya pakai. Yang dapat saya tangkap tadi yang sudah disampaikan Bu Nova, dia orang yang bersemangat, tidak pada semangat, dia memang bisa mengambil celah dari kekurangan yang ada, dia mengambil pendidikannya menjadi kelebihan, dan yang berikutnya juga antusias dari anak-anak itu mau berusaha, dan karena anak-anak itu berusaha sehingga orang tua melihat yang tadinya mungkin orang tua tidak mendukung, akhirnya jadi baik. Terima kasih. Cerita ini memberikan pelajaran yang sangat besar sekali bagi saya. Artinya sebuah fakta yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas, bahwa Ibu Lia ini dia tidak melihat kelemahan, bahwa dia berada di sekolah terpencil di pelosok dengan siswa yang mungkin punya banyak hambatan untuk mencapai sebuah kekurangan, ya kan? Tapi dia bisa mengambil sebuah langkah kecil, bagaimana mencari strategi, bagaimana mencari upaya supaya bisa membawa anak-anak ini supaya bisa mencoba dulu, mencari pengalaman, dan hasilnya pun mereka bisa merasakan seorang murid. Yang kedua, coba ceritakan warga sekolah yang dianggap menghambat dan apa bentuknya. Yang ketiga, diskusi apa strategi yang dapat dilakukan agar warga sekolah yang dianggap tidak mendukung program dapat terlibat. Saya rasa hal ini banyak sekali teman-teman cerita ya, teman ada yang dukung, ada yang iri hati, ada yang cemburu, semua ada ya. Dari itu dengan alasan masalah itu yang teman-teman harus rasakan sekolah, kita bisa lihat di sini. Mungkin yang pertama, mengatakan warga sekolah yang menghambat program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi teman-teman bisa tuliskan di post-it, cara post-it tulis, dan jujur-jujurnya teman-teman rasakan, tulis waktu dan tindak lanjut dari strategi pelibatan warga sekolah. Jadi tulis ada
itu identifikasi warga sekolah yang menghambat seperti apa, yaitu warga sekolah yang menghambat, terus bentuk hambatannya seperti apa, dan strategi pelibatannya seperti apa. Teman-teman lagi menulis bentuk kelompok. Hah? Ini ada, coba semua. Ya, Bu Nur sedang menempel hasil identifikasi warga sekolah yang mendukung di SMP Negeri 1 Kempres. Ya, Bu Nova dari SMA Negeri 1 Sentani sudah menempel strategi pelibatan warga sekolah yang menghambat. Ada warga sekolah hambat itu rekan sejawat yang merasa tersaingi dan lebih baik. Warga sekolah yang mendukung, kepala sekolah serta peserta didik. Oke, salam merdeka. Rekan sejawat yang tertutup terhadap perubahan, siswa yang malas dan susah diberi pengertian. Oke. Yang kedua, rekan sejawat sama ya, rekan sejawat yang merasa tersaingi masih sama. Ini itu curhatan berat ya. Kepala sekolah. Yang kedua, warga sekolah, guru yang berasal dari suku pemilik tanah. Ini masalah sama dari mana ini? Aku sendiri dia ini. Sendiri ya? Karena suku ya. Suku ya. Ini rekan sejawat yang memiliki rasa diri. Ini ya. Rekan sejawat ya. Terus bentuk hambatannya ini menilai program yang dibuat tidak berguna. Subsen itu bangga teman kita mau naik PP. Melakukan pendekatan secara individual dan menyampaikan tujuan program yang ditetapkan. Seperti ini masuk berbanyak persuasi dan humanis. Komunikasi secara intens dengan sopan santun serta terus melakukan pendekatan. Sama dengan saya itu tuh. Ya, sama itu Pak dengan saya. Komunikasi. Iya, di situ di bawahnya. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut ke sesi berikut, yaitu unik akan membawakan sekian dan terima kasih. Wah. Ya baik, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi terakhir hari ini, penutup dan tindak lanjut. Ya, jadi Bapak Ibu sudah mengalami proses seharian penuh ini, ya, menyusun program, kemudian berdiskusi, memberikan umpan balik, ya, terhadap hal-hal yang Bapak Ibu temui dalam pengembangan program nanti. Ya, kemudian banyak hal lain tentunya yang Bapak Ibu rasakan atau dapatkan pada saat berproses, pada saat bergantian, ya. Nanti bisa bercerita tentang apa yang dirasakan pada hari ini sesuai dengan apa yang dijanjikan. Saya mulai dari bicara. Pada hari ini yang saya dapatkan juga tulis semangat. Ya, apapun setelah riset pas kita saya dimajukan di tanggal 18. Sedangkan saya sudah berpikir kalau membuat saya harus belajar. Tapi saya sudah semangat, tapi saya sudah semangat. Wow, tepuk tangan dulu teman-teman. Hebat.
di sini saya tulis curhat. Dari tadi saya melihat bahwa banyak kita curhat tentang apa yang kita rasakan, baik itu hambatan, tantangan, kemudian strateginya bagaimana, begitu juga dengan. Kalau dari saya itu strategi sudah disebut sih. Nah kalau main bola itu strategi yang bagus susah. Kalau strategi tidak bagus ngikutin ini juga bisa tulis. Kalau kurang bagus ya bisa menang sih, tapi buat-buatan gitu. Apa tuh Pak? Buat-buatan itu susah. Saya mau rencana menginternasionalkan bahasa Jawa. Semua bahwa pada hari ini itulah perasaan-perasaan yang saya nyatakan, ya. Tetapi ketika sesuatu yang mendapat kita keluarkan, curhat bukan ya, saya kira badan menjadi atau tubuh kita menjadi lebih tenang, pikiran menjadi tenang, ya, supaya atau akan menjadi perbaikan ya, akan menjadi perbaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu silakan di sini nanti ada lagi. Ya, seperti ini ada aspek yang akan Bapak Ibu evaluasi. 1 materi, lokalnya 2 metode, 3 pendamping, partisipasi, 5 logistik dan pelatihan, 6 konsumsi. Bapak Ibu cukup mencentang di pilihan yang mana. Kalau senang, Bapak Ibu bisa centang di sini. Kalau biasa ada di sini. Kalau sedih di sini. Ya, mulai dari mana? Silakan. Mari. Biasa juga nggak apa-apa loh. Jangan terlalu besar. Materi lokakarya sih senang ya. Masa nggak ada yang biasa? Tapi gimana sini dong? Senang. Kalau sedih di sini. Senang. Oke. Saya Walaupun saya kena emas, tetap enak. Makan cuma sedikit gara-gara emas ini. Tapi enak. Karya kita, karya ke-8 ini, yang mana Bapak Ibu tadi telah menyusun rencana pengembangan diri dan rencana program itu berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik, dan harapannya bahwa rencana-rencana atau pengembangan program tadi, terutama yang melibatkan adanya pelibatan dari warga sekolah ini dapat terrealisasi, ya Bapak Ibu, dapat terrealisasi sehingga terjadi peningkatan atau adanya gotong royong dari peningkatan kualitas. Sebelum PI 8 PI terakhir itu Bapak Ibu melakukan finalisasi rencana program yang telah disusun tadi. Siapa tahu ada tambahan. Oke, nah nanti akan dicek oleh pendamping Bapak Ibu. Oke, jadi akan sama-sama dicek oleh pendamping Bapak Ibu. Oke, pada saat pendampingan yang rencananya 13-an ya, tidak salah. 13-an beberapa hari lagi. Ini pakai APK. Dan 1 PR setelah dari sini segera melakukan sosialisasi kepada warga sekolah terkait program yang sudah Bapak Ibu susun tadi. Bisa paham ya? Terus kenapa tadi? Tolong disosialisasikan. Bagaimanapun caranya saya kalau bisa melakukan itu. Iya, oke. Nanti lokakarya terakhir, lokakarya 9 itu akan dimantapkan. Ya. Oke, ada lagi akan dimantapkan. Jadi sekali lagi saya ulang, pada PI 8 pendampingan 8 yang kurang lebih 17-an atau belasan itu Bapak Ibu sudah melakukan berkoordinasi dan minta juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kehadirannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.